The Strongest System, Bab 211, lahir di negeri wanita. Sungguh orang yang sombong. Tidak hanya sikapnya yang feminin, tindakan menjentikkan jarinya juga lembut dan lembut, memancarkan aura feminin. Liu Linfeng adalah murid dari Sekte Xuanjian. Sekarang, seluruh Sekte Xuanjian terdiri dari perempuan, dan dia adalah satu-satunya murid laki-laki di dalamnya. Tumbuh di sana sejak dia masih kecil, tentu saja, dia sudah terbiasa dengan tingkah laku wanita. Hari ini, dia bahkan tidak akan meninggalkan sekte tanpa pemerah pipi dan riasan. Liu Linfeng, kenapa kamu ada di sini? Lei Yifeng bertanya singkat, seolah dia tidak terlalu senang dengan orang di hadapannya ini. Melirik Lei Yifeng, Liu Linfeng tertawa, mengapa tidak? Apakah tempat ini milik sekte Daosong? Hah, Lei Yifeng mendengus dingin. Lin Fan sangat tidak senang saat ini. Ayolah, dia sedang melakukan perampokan di sini. Mengapa orang-orang ini mengabaikannya? Mungkinkah orang-orang zaman sekarang tidak lagi takut pada perampokan? Atau apakah mereka menyiratkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang perampok? Lin Fan terbatuk lembut dan melangkah maju, mohon perhatiannya, teman-teman. Ini waktunya perampokan. Mohon bekerja sama. Bagaimana orang-orang zaman sekarang bisa begitu ceroboh? Bahkan berdiri tepat di depan sekelompok bandit dan mereka dapat mengobrol seolah-olah tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini membuat Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Terutama Sadulong dan para bandit lainnya yang memiliki wajah mengerikan dan menakutkan, seseorang seharusnya sudah takut setengah mati hanya dengan melihat mereka. Tapi sekarang sekelompok orang ini bertindak acuh tak acuh, Lin Fan tidak tahan lagi. Oleh karena itu, dia harus memberikan petunjuk lembut untuk mengingatkan orang-orang ini tentang situasi saat ini. Selain itu, dengan aura unik yang dipancarkan Liu Linfeng, Lin Fan memiliki niat baik untuk memberinya pelatihan yang baik. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tertarik untuk berlatih. Saat Lin Fan membuka mulutnya, mata tajam Liu Linfeng mengerutkan kening dengan lembut, pergilah. Membunuh kalian akan mengotori pedangku. Saat itu, aura Liu Linfeng meluas dengan cepat. Itu terpancar di sekelilingnya dengan campuran kehendak pedang yin dan yang. Hutan sepertinya masih membeku di hadapan auranya. Terhadap aura ini, Lei Yifeng dan Xing Yuyu, bersama dengan murid sekte Zhongdao lainnya, juga merasa agak tidak nyaman. Para murid mengutuk dalam hati mereka. Liu Linfeng melakukan ini dengan sengaja, menekan mereka dengan auranya. Terlebih lagi, jalur kultivasinya adalah salah satu kehendak pedang terkuat di dunia ini. Tak satu pun dari basis budidaya mereka setinggi Liu Linfeng. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak dapat menahan aura ini. Butir-butir keringat mengucur deras dari dahi mereka, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Mengambil langkah ke depan, Lei Yifeng berdiri di antara juniornya dan Liu Linfeng, seolah-olah dia menghalangi aura mereka. Jangan berlebihan, Lei Yifeng memperingatkan dengan tegas. Liu Linfeng memelototi Lei Xinfeng, lalu mengangkat bahunya. Dia kemudian berbalik ke Lin Fan dan para bandit, saya akan memberi kalian 3 detik. Jika Anda tidak nyahlah dalam waktu ini, maka Anda menanggung konsekuensinya sendiri. Liu Linfeng menatap Lin Fan dan para bandit seolah-olah mereka hanyalah semut. Lin Fan hampir meledak pada saat ini. Dia tidak menyangka pria di hadapannya ini akan bertindak begitu mengesankan dengan aura yang menekan. Terlihat seperti seorang gadis, Lin Fan bisa membiarkan hal itu berlalu. Tapi tak disangka dia akan mengeluarkan aura sombong seperti itu. Kurang ajar, perhatikan caramu berbicara pada tuanku yang terhormat. Sadulong mengeluarkan pedangnya dan menggonggong dengan nada mengancam. Beraninya pria ini kurang ajar di depan Lin Fan. Dia baru saja mendekati kematian. Meskipun Lin Fan sendiri tidak mengatakan apa-apa, sebagai bawahannya, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Tepat pada saat itu, Sadulong merasakan jantungnya berdegup kencang. Seolah-olah sebuah aura telah mengunci dirinya di dalam hatinya, dan dia membeku seolah-olah dia telah jatuh ke dalam neraka yang paling dalam. Mengganggu, Liu Linfeng melirik dari sisi matanya, berlari dengan ujung pedangnya mengarah ke Sadulong dengan kecepatan cahaya. Sadulong membeku pada saat ini. Meskipun dia ingin menghindar, pedang itu sangat cepat seperti kilat, dan seolah-olah tubuhnya terpaku pada tanah dan dia tidak bisa bergerak.
Pria ini menyerang tanpa memberikan peringatan apapun hanya karena dia tidak senang. Jangan kurang ajar. Sadulong mengira dia akan mati. Namun pada saat itu juga, kekuatan yang masuk berhenti. Pedang itu terjepit di antara dua jari, berhenti di udara. Itu bagus. Karena kamu muncul di sini, maka aku akan merampokmu bersama mereka. Lin Fan berkata dengan santai. Meskipun Liu Linfeng ini tidak lemah, dia tetap bukan tandingan Lin Fan. Sayang sekali. Liu Linfeng tercengang. Dia tidak menyangka pedangnya bisa dihentikan dengan mudah, apalagi hanya dengan dua jari. Ini, sebuah pedang melintas di dalam pupil Liu Linfeng. Dia memutar pergelangan tangannya, ingin memotong jari Lin Fan. Tapi tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia berikan, pedangnya tidak mau bergerak. Lei Yifeng berdiri di satu sisi dalam diam, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu kekuatan Liu Linfeng. Faktanya, dia mungkin bukan tandingan Liu Linfeng. Meskipun dia pria yang menjengkelkan, Lei Yifeng harus mengakui kekuatannya. Tapi sekarang, pria di hadapannya ini bisa dengan mudah menghentikan pedang Lei Yifeng, hanya dengan dua jari. Ini sangat menakutkan. Perbedaan kekuatan ini seperti langit dan bumi. Siapa dia? Dia tidak bisa menjadi bandit biasa sekarang. Kalian sebaiknya bijaksana dan bersiap-siap. Kalau tidak, aku akan mengiris kalian semua. Lin Fan menjentikkan jarinya ke ujung pedang, mengirimkan gelombang kejut yang bergetar ke seluruh tubuh Liu Linfeng. Liu Linfeng terhuyung mundur dengan cepat, wajahnya benar-benar terpana. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Melihat orang-orang ini dan perilaku kurang ajar mereka, Lin Fan memahami satu hal, dia terlalu baik. Jika dia tidak lebih galak, orang-orang ini mungkin akan menganggapnya sebagai penurut. Lin Fan mengeluarkan kapak abadinya dan membantingnya ke tanah. Aura yang mendominasi diberikan ke seluruh kerumunan. Dengan ledakan Lin Fan, Liu Linfeng mulai sedikit bergidik. Lelucon yang dia buat agar terlihat lebih kuat tampaknya hancur di depan Lin Fan, saat hatinya yang rapuh mengambil pandangan ganda. Kekuatan senior sangat kuat. Saya yakin Anda tidak seharusnya melakukan hal seperti ini, kan? Lei Yifeng berkata dengan hati-hati. Dia sangat waspada sekarang. Kekuatan pria ini melebihi ekspektasinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Laki-laki di sebelah kiri, perempuan di sebelah kanan. Angkat kedua tanganmu di belakang kepala dan letakkan semua barang berhargamu di tanah di hadapanmu. Aura Lin Fan meledak pada saat ini. Dia memberikan kesan sempurna tentang bandit tiada taraf yang belum pernah dilihat dunia ini. Sadulong dan bandit lainnya memandang Lin Fan, ekspresi terkejut mereka perlahan berubah menjadi kekaguman dan kekaguman. Pria ini adalah bandit dari semua bandit. Ini adalah cara sebenarnya seseorang melakukan perampokan. Memikirkan kembali bagaimana mereka dulu melakukannya, kawan, sekarang mereka tampak seperti amatir jika dibandingkan dengan dia. Hanya dengan satu kalimat, Lin Fan telah berhasil mengejutkan seluruh tempat, membuat mereka tidak dapat melawannya. Sungguh mengesankan. Jangan menyentuh tempat yang tidak pantas. Dada Liu Linfeng terengah-engah, agak marah. Melihat ini, Lei Yifeng pergi untuk menahan Liu Linfeng. Tidak seorang pun boleh kehilangan nyawanya hanya karena dorongan hati. Kakak senior, Xing Yuyu berdiri sendirian di salah satu sudut, wajahnya tampak mengerikan seolah dia bisa menangis kapan saja. Semuanya jongkok. Lin Fan meraung. Semua orang segera berjongkok. Air mata Xing Yuyu menggenang di matanya. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini dalam ekspedisi tersebut. Bahkan sebelum mereka melakukan apapun, mereka dirampok di sepanjang jalan. Ini adalah perasaan yang buruk. Melihat murid-murid yang dulunya angkuh ini, ke-14 bandit pasir tidak bisa menahan senyumnya juga. Lihat ini, murid sekte, berjongkok tak berdaya. Mereka sendiri belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mulailah bekerja. Lin Fan menjentikkan jubahnya, mengumumkan dimulainya latihan penyitaan. Lin Fan tampak seperti penguasa masa, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil melihat barisan murid jongkok ini. Bab 212, Hutan Berdosa dan Misterius. Meskipun perampokan itu cukup membuahkan hasil bagi Lin Fan, itu merupakan tragedi bagi murid-murid sekte Daozong. Kakak senior, itu semua adalah tabungan hidupku. Seorang murid berteriak, menarik erat karung penyimpanannya. Wajah tragisnya sungguh memilukan,
seolah-olah seseorang merenggut semua hal yang ia cintai dalam hidup ini. Lei Yifeng juga berjongkok di sana dengan ekspresi tersiksa. Sebagai murid sekte dalam dari sekte Daozong, menghadapi hal seperti ini saat membawa murid juniornya keluar untuk ekspedisi membuatnya merasa sangat sedih juga. Melihat penampilan menyedihkan dari kakak-kakak juniornya, Lei Yifeng menghibur mereka dengan lembut, "Saudara-saudara junior, mari kita menuruti saja permintaan mereka. Tidak apa-apa, saat kita kembali, kakak seniormu, aku, akan mencoba membantu kalian mengimbanginya kerugianmu." Sebagai kakak senior, dia mempunyai kewajiban untuk melindungi orang-orang ini dari bahaya ekspedisi. Namun karena kurangnya kekuatan, mereka ditahan dan dirampok. Sebagai kakak senior, dia merasakan tanggung jawab terhadap masalah ini. Karena itu, Lei Yifeng mengertakkan gigi dan menanggung segalanya. Begitu mereka kembali ke sekte, dia akan mengeluarkan semua barang miliknya dari sakunya sendiri untuk mencoba meminimalkan kerugian dari saudara mudanya. Setelah mendengar kata-kata Lei Yifeng, semua saudara muda yang menangis sejadi-jadinya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka mengeluarkan semua karung penyimpanannya dan menyerahkannya dengan patuh. Kakak senior mengatakan bahwa dia akan memberikan kompensasi kepada mereka ketika mereka kembali. Itu adalah hadiah dari surga. Lagi pula, apakah kakak senior akan memberi mereka sesuatu yang tidak berharga sebagai kompensasi? Melihat para murid yang berubah pikiran dan menyerahkan barang-barang mereka dengan baik, ke-14 bandit pasir juga merasa lega. Sebagai seorang laki-laki, "Kenapa kamu membawa begitu banyak barang ini?" seru Sadulong saat dia bertemu Liu Linfeng. Sialan, sebagai seorang laki-laki, apa yang dia lakukan dengan membawa pemerah pipi, riasan, dan segala hal yang feminin? Ini sungguh memalukan. Melihat barang-barang yang diambil dari Liu Linfeng, para murid sekte Daozong harus menahan tawa mereka agar tidak meledak, karena mereka semua memandang Liu Linfeng dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Liu Linfeng tumbuh di bawah asuhan sekte Xuanjian. Dan mereka juga tahu bahwa di sekte Xuanjian, setiap orang di dalamnya, bahkan seorang juru masak, adalah perempuan. Dan bagi Liu Linfeng yang telah tinggal di tempat ini sepanjang hidupnya, tentu saja, kebiasaannya juga merupakan kebiasaan wanita. Untuk mengubahnya mungkin merupakan tugas yang mustahil. Aku bisa memberimu cincin penyimpananku. Bisakah kamu meninggalkan barang ini? Liu Linfeng mengangkat kepalanya sambil berjongkok di tanah, menatap Sadulong. Kehilangan cincin penyimpanan tidak berarti apa-apa bagi Liu Linfeng. Baginya, pemerah pipi adalah hal yang paling penting. Lagi pula, dia telah mengumpulkan berbagai macam bunga dan tanaman sebelum dia bisa membuat pemerah pipi ini. Aroma harum itu saja sudah sangat berharga baginya. Selain itu, Grandmaster dan tetua lain di sekte tersebut memperlakukannya dengan sangat baik, terutama tuannya sendiri. Meskipun dia tegas padanya, mereka tidak pernah pelit padanya. Dia selalu mendapatkan semua hal terbaik. Karena itu, dia tidak pernah kekurangan harta apapun selama hidupnya di sekte Xuanjian. Jadi, dia bisa puas dengan hilangnya harta karun itu. Sadulong memandang Liu Linfeng. Pria ini baru saja mencoba membunuhnya beberapa saat sebelumnya. Tapi melihat keadaannya sekarang, Sadulong tidak lagi merasa kesal seperti sebelumnya. Semua omong kosong feminin ini, kamu bisa mendapatkannya kembali. Seorang pria menggunakan barang-barang yang hanya digunakan oleh wanita, memalukan. Sadulong memandangnya dengan jijik dan menyita barang-barang lainnya tanpa berkata apa-apa lagi. Ini adalah perasaan terbaik bagi ke-14 bandit pasir ini. Mereka tidak menyangka hari ini akan tiba. Setelah mereka selesai dengan semuanya, Lin Fan mengumpulkan semua barang miliknya. Dia bermaksud untuk melewatinya secara perlahan begitu mereka berada di tempat yang tenang nanti. Kalian bisa pergi sekarang. Sekarang setelah dia selesai dengan perampokannya, tidak ada lagi keuntungan dari menahan orang-orang ini di sini lebih lama lagi. Lei Yifeng berdiri dan memberi isyarat kepada junior broternya untuk segera pergi. Meskipun pria ini baru saja merampok mereka, dia tidak memiliki niat membunuh terhadap mereka. Terhadap hal ini, Lei Yifeng merasa sangat lega. Jika pria ini bertekad membunuh mereka, junior broter yang dibawanya pasti tidak akan punya peluang melawan orang seperti dia. Kamu, tetap di sini.
Saat Liu Linfeng bersiap untuk pergi bersama Lei Yifeng dan yang lainnya, Lin Fan berseru. Liu Linfeng bingung. Kenapa aku tidak bisa pergi? Aku sudah memberikan segalanya seperti yang kamu suruh. Senior, orang ini adalah murid Sekte Xuanjian. Tolong jangan mempersulit dia, senior. Lei Yifeng berdiri untuk memohon. Kecuali kalian semua tidak ingin pergi. Ekspresi Lin Fan menjadi tegang. Dia tidak ingin berlarut-larut dalam hal ini. Lei Yifeng merenung sejenak sebelum memberikan pandangan meminta maaf kepada Liu Linfeng, menunjukkan bahwa ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Dia tidak mungkin mengorbankan nyawa junior brothernya di sini hanya untuk Liu Linfeng. Setelah Lei Yifeng dan yang lainnya pergi, Liu Linfeng merasa sedikit gugup. Dia telah memperhatikan bahwa tatapan pria itu ke arahnya tidak menunjukkan niat baik. Tumbuh di tengah-tengah wanita, Liu Linfeng secara alami lebih lembut dalam sikapnya. Tapi begitu dia keluar, dia harus tampil kuat, atau dia akan dianggap penurut. Oleh karena itu, Liu Linfeng biasanya mengeluarkan perasaan superior, seolah-olah dia adalah yang terbaik di dunia ini. Lin Fan melangkah maju, menilai pria ini dari atas sampai ujung kaki. Dari waktu ke waktu, dia juga mengeluarkan tawa jahat. Tidak buruk, tidak buruk. Liu Linfeng adalah orang pertama yang ditemui Lin Fan yang bisa menggunakan kehendak pedang Yin dan Yang. Sebagai pria yang mampu menghasilkan aura Yin dan Yang, itu menarik. Dari kelihatannya, orang ini mungkin adalah salah satu jenius yang tercatat dalam legenda. Terhadap orang-orang berbakat, Lin Fan selalu mempertahankan pendekatan yang sama. Mereka yang bisa dia rekrut, akan dia rekrut. Yang dia tidak bisa, dia akan melatih mereka dengan baik. Ikuti aku. Lin Fan menyeringai dan memberi isyarat ke arah Liu Linfeng. Liu Linfeng menelan ludahnya. Ekspresi kekhawatiran melintas di matanya. Apa yang sedang dilakukan pria ini? Tidak, dia pastinya tidak mengikuti pria ini masuk. Indra Liu Linfeng membunyikan bel peringatan ketika sebuah suara kecil di dalam hatinya memperingatkannya, jangan pergi, jangan pergi. Dengan ekspresi kaget, Liu Linfeng menjentikkan jarinya dan menghunus pedangnya. Dia berencana mengayunkan pedangnya ke awan untuk melarikan diri dari tempat ini. Tapi sebelum dia bisa lepas landas, tumitnya ditahan erat oleh tangan pihak lain dan ditarik kembali ke tanah. Apa yang membuatmu terburu-buru? Aku tidak mengincar nyawamu. Ikutilah nyawamu dengan sungguh-sungguh ke tempat terbuka di hutan itu. Lin Fan menyeringai sinis dengan ekspresi antisipasi. Tidak, kumohon. Liu Linfeng berusaha mati-matian untuk meraih pasir dan tanah di bawahnya saat dia diseret. Kengerian menyebar di wajahnya yang lembut itu. Namun cengkeraman Lin Fan pada tumitnya kuat saat dia menyeret pria ini bersamanya menuju lapangan. Kalian tunggu aku di sini, Trulimu akan kembali sebentar lagi. Lin Fan berkata pada Sadulong dan bandit lainnya. Ya, Sadulong dan yang lainnya sama-sama terkejut melihat pemandangan ini. Lambat laun, teriakan Liu Linfeng semakin pelan dan mereka berdua menghilang ke dalam hutan, diam. Kakak, apakah menurut Anda, Tuan, dia akan? Sam Yexiong bertanya sambil menelan ludahnya juga. Ekspresi ketakutan di matanya juga penuh rasa tidak percaya. Sadulong memandang saudara-saudaranya dengan sama bingungnya. Mungkin tidak. Saat itu, angin dingin bertiup lewat. Sadulong dan bandit lainnya merasakan anus mereka mengepal. Meskipun pria itu memang terlihat cukup feminin, tapi Lin Fan seharusnya tidak memiliki fetis seperti itu, kan? Untuk waktu yang lama, semua pandangan mereka beralih ke hutan yang penuh dosa dan misterius itu, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalamnya. Bab 213, Cambuk di tubuhmu, sakit di hatiku. Kakak senior, apakah menurutmu dia akan baik-baik saja? Xing Yuyu bertanya dengan cemas. Dia masih tenggelam dalam mood dirampok. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti ini. Kembali ke sekte, dia selalu dilindungi oleh kakak seniornya. Tapi sekarang dia sedang melakukan ekspedisi dan menghadapi kejadian yang begitu mengejutkan, itu merupakan pengalaman yang cukup baginya. Memang benar, seperti yang dikatakan kakak senior, hanya ketika seseorang keluar dari sekte barulah mereka dapat mengalami kehidupan yang berbeda. Mereka benar. Dia seharusnya, kata Lei Yifeng. Tapi sejujurnya, dia sendiri juga tidak terlalu yakin akan hal itu. Meskipun Liu Linfeng agak menjengkelkan, hubungan sekte mereka cukup baik. Di masa lalu,
Salah satu leluhur sekte Daozong pernah menikah dengan salah satu leluhur sekte Xuanjian. Meski ribuan tahun telah berlalu, kedua sekte tetap menjaga persahabatan dan hubungan yang harmonis. Kakak senior, lihat itu. Xing Yuyu menunjuk ke sebuah bendera besar yang tergantung anggun di kejauhan. Lei Yifeng mengangkat kepalanya dan menoleh. Jauh di kejauhan, di atas puncak gunung ada sebuah bendera yang berkibar bersama angin. Lei Yifeng merenung sejenak, dan dia menyadari, cepat, ayo berangkat. Itu adalah bendera sekte Xuanjian. Mereka hanya akan menanamnya jika mereka telah mendirikan kemah atau markas di suatu tempat. Di dalam hutan yang penuh dosa dan misterius. Serangkaian tangisan terdengar dari luar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Liu Linfeng sedang berjuang keras. Namun sekarang, dia menyadari betapa kecilnya dia menghadapi semua ini. Cengkraman maut di tumitnya tidak bisa dipatahkan saat pria itu terus menyeretnya ke bagian dalam hutan. Melihat pandangan belakang Lin Fan yang mengesankan, Liu Linfeng hanya dipenuhi rasa takut. Ditambah dengan kesunyian hutan, segalanya tampak semakin mengancam. Saya adalah murid sekte Xuanjian. Guru saya tidak akan melepaskan Anda. Liu Linfeng hampir menangis. Pada saat putus asa ini, dia menyesal. Mengapa dia memilih untuk bertindak sombong sebelumnya? Tidak bisakah dia berkemah dalam diam di dalam pepohonan? Kenapa dia harus keluar? Sekarang dia sudah terbungkus dalam semua ini, bagaimana dia bisa keluar dari situ? Tiba-tiba, Lin Fan berhenti. Menyurvei sekeliling, dia mengangguk setuju. Lumayan, tempat yang sepi. Cukup jauh dari Sadulong dan yang lainnya juga. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang mendengar jeritan atau teriakan apapun dari sini. Sekte Saint Iblis berkembang dengan lancar. Namun, meskipun ia memiliki dua orang jenius yang berbakat, Mi Qiongqi dan Tian Yu, ini masih jauh dari cukup. Meskipun Lin Fan merasa bahwa kekuatan Liu Linfeng cukup rendah, yang dia minati adalah kemampuan Liu Linfeng dalam menggunakan kehendak pedang Yin Yang. Meskipun kehendak pedang Yin Yang ini tidak luar biasa saat ini, Lin Fan tahu bahwa jika orang ini terus mengolahnya, dia akan mampu melepaskan kehendak pedang yang sangat kuat pada saat itu telah mencapai tahap tertentu. Pangkalan budidaya langit besar, memahami garis-garis jaringan energi, mengendalikan garis-garis jaringan energi, di dalam garis-garis jaringan ini juga terdapat garis-garis jaringan Yin Yang. Jika dia bisa mengendalikan garis jaringan seperti itu, maka kekuatannya pasti tidak akan terlalu rendah. Hari ini, bahkan jika dia harus bersikap kasar, dia pasti akan melatih Liu Linfeng. Saat Liu Linfeng merasakan cengkeraman di tumitnya mengendur, dia langsung tersandung ke belakang, mundur secepat mungkin. Jangan mendekat, tuanku ada di dekat sini. Liu Linfeng mengaku dengan panik. Lin Fan memandang Liu Linfeng dengan ekspresi tenang, memegang cambuk hitam di tangannya. PSSSSCH. Cambuk itu retak saat Lin Fan mengayunkannya ke tanah, ikut mengayunkan lumpur. Lumayan, ini memang cambuk yang bagus. Sejak Lin Fan memperoleh profesi sampingan sebagai pelatih, dia selalu membawa cambuk kemanapun dia pergi. Untuk berjaga-jaga, dan saat Liu Linfeng melihat cambuk itu, dia sangat ketakutan. Tidak, Liu Linfeng tidak ingin memikirkan apapun lagi. Berbalik, dia berlari untuk melarikan diri. Tapi dengan jentikan pergelangan tangannya, cambuk Lin Fan melengkung seperti ular ke arah Liu Linfeng, melingkari dia dan menariknya kembali. Jangan khawatir, milikmu benar-benar tidak mencari nyawamu. Kamu harus ingat, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Lin Fan berkata secara alami. Dia kemudian mengeluarkan beberapa tali kulit dan menggantung Liu Linfeng di pohon. Apa? Apa yang kamu lakukan? Liu Linfeng sangat ketakutan. Dia berdoa dalam hatinya untuk keselamatan. Tuan, tolong datang dan selamatkan saya. Lin Fan mengayunkan cambuk di tangannya beberapa kali. Lumayan, dia sudah cukup terbiasa dengan perasaan cambuk ini sekarang. Di wajahnya terlihat senyuman lebar dan lebar. Pertama, dia harus menyesuaikan tingkat rasa malunya. Mungkin dia harus mulai dengan menggantungnya. PSSSCH. Suara cambuk yang keras terdengar di udara saat cambuk itu mengarah ke pakaian Liu Linfeng, seolah-olah menumbuhkan matanya sendiri. Saat cambuk itu menyentuh pakaian Liu Linfeng, cambuk itu terbelah dengan sendirinya. Lin Fan tercengang.
Selain pemerah pipi yang dia simpan di dalam pakaiannya yang terlepas, ada hal lain yang mengejutkan. Liu Linfeng mengenakan pakaian dalam. Terlebih lagi, warnanya merah muda. Lin Fan sangat terkejut hingga dia berteriak kaget. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kali ini, target untuk berlatih tidaklah mudah. Tapi dia seharusnya mengharapkan hal ini dari seseorang yang bisa menggunakan kehendak pedang Yin Yang. Orang ini seharusnya jauh dari biasa sejak awal. Setelah berpikir dan meneliti terus-menerus, Lin Fan menemukan berbagai cara untuk melatih seseorang. Karena keadaan sudah menjadi seperti ini, dia sebaiknya mencobanya pada Liu Linfeng. Ekspresi Lin Fan berubah. Wajahnya yang tenang berubah menjadi sangat kaku dalam sekejap. Ketika Liu Linfeng bertemu dengan tatapan Lin Fan ini, dia merasakan hawa dingin baru menggigil di punggungnya. Dari mata Lin Fan, dia melihat cambuk menari di dalam. Apa pendapatmu tentang mengikuti milikmu yang sebenarnya mulai sekarang? Sebelum memulai pelatihan, Lin Fan harus menyatakan tujuan dan temanya terlebih dahulu. Ini agar pihak lain mulai mempersiapkan mentalnya. Akhirnya, setelah pelatihan menyeluruh, dia kemudian bisa menyesuaikan diri dengan pihak lain. Mustahil, Liu Linfeng berteriak. Saat Liu Linfeng menjawab, Lin Fan menyeringai. Inilah jawaban yang dia tunggu-tunggu. Cambuk liar. Lin Fan bukanlah orang gila, tapi demi masa depan Sekte Iblis Suci, dia hanya bisa menggunakan teknik seperti itu. Tidak, saat itu, udara hanya dipenuhi dengan tarian cambuk yang panjang. Cambuk demi cambuk, mendarat di tubuh Liu Linfeng, meninggalkan bekas rasa malu yang tak terhapuskan. Tanda merah tua ini tertanam dalam di kulitnya yang seputih salju. Liu Linfeng meratap dengan sedih. Meski setiap cambuk menimbulkan banyak rasa sakit pada tubuhnya, ada juga rasa malu yang tak terkatakan menyelimuti tubuhnya. Maukah kamu mengikuti milikmu sesungguhnya? Lin Fan bertanya lagi. Tidak, Liu Linfeng berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keringat yang mengkristal itu menetes ke seluruh tubuhnya yang seputih salju. Di bawah pantulan sinar matahari yang menyilaukan, dia berkilau seperti berlian di langit. Setidaknya kulit sempurna seperti itu sesuai dengan semua pemerah pipi yang selalu dia gunakan. Baiklah kalau begitu. Keahlian tersembunyi utama, mencambuk gaya bunga udara. Lin Fan siap mengeluarkan kemampuan pamungkasnya. Ini adalah keterampilan terkuat baginya sebagai seorang pelatih. Dengan satu gerakan ini, langit dan bumi akan bergerak, manusia akan lenyap, dan dunia tidak lagi mempunyai moral untuk dibicarakan. Cambukan gaya bunga udara terdiri dari penggabungan 188 gerakan berbeda menjadi satu. Saat itu di Mi Kyongki, dia hanya menggunakan 20. Dia akan menggunakan 30 kali ini pada Liu Linfeng. Semoga pria ini mampu menanggung semuanya. Satu cambuk ke anus. Satu cambuk untuk melingkari kejantanannya. Setelah Tuhan tahu berapa lama, Lin Fan menghela napas lega, dengan lembut menyeka keringat dari dahinya. Maukah kamu mengikuti milikmu sesungguhnya? Ya. Melihat Liu Linfeng yang meringkuk di lantai, Lin Fan berjalan maju tanpa daya dan menepuk kepalanya dengan lembut. Sambil menghela nafas panjang, ia melanjutkan, Hais. Saat cambuk itu menyentuh tubuhmu, rasa sakit itu ditimbulkan di hati sesungguhnya. Suatu hari nanti, kamu akan benar-benar menyadari bahwa ini semua demi dirimu sendiri. Setelah lebih dari 30 menit pelatihan, Lin Fan akhirnya menundukkan kuda liar ini kepadanya. Bagi Lin Fan, masih banyak lagi yang perlu dia lakukan untuk memahami sepenuhnya profesi sampingan sebagai pelatih. Di dalam hutan, sesosok tubuh berwarna putih muncul, melayang seperti hantu. Pencuri. Beraninya kamu menyakiti muridku. Saat itu, raungan lembut namun tajam muncul di samping telinga Lin Fan. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihatnya. Wajahnya berubah. Kekuatan bertarung pihak lain terlalu tinggi. Sial. Bab 214, di mana kepercayaan antara manusia. Suan Yunxian sangat marah. Dia bergegas ke sini segera setelah menerima berita dari murid-murid Sekte Daozong, sangat khawatir. Liu Linfeng adalah putra dari kakak perempuannya. Sejak kejadian itu, kakak perempuannya mempercayakan Liu Linfeng padanya. Meskipun dia masih muda dan tidak tahu apa yang telah terjadi, yang dia pahami sampai hari ini adalah bahwa Liu Linfeng adalah satu-satunya garis keturunan saudara perempuannya yang tersisa.
Sejak saat itu, Xuan Yunxian telah memohon kepada Grandmaster dengan sungguh-sungguh untuk mengizinkannya mempertahankan Liu Linfeng di sekte tersebut, dan membesarkan anak laki-laki ini. Tapi sekarang setelah dia diculik, Xuan Yunxian secara alami sangat marah. Bahkan lebih dari sekadar kemarahan, dia mengkhawatirkannya. Karena itu, dia segera bergegas. Melihat keadaan Liu Linfeng saat ini, Xuan Yunxian sangat marah. Di wajah tertekannya ada niat membunuh yang kuat. Jaga dia. Xuan Yunxian memerintahkan murid-murid yang dibawanya dan mengejar arah pelarian Lin Fan. Lin Fan benar-benar frustrasi di dalam hatinya. Kenapa dia begitu sial lagi? Wanita ini, yang luar biasa cantiknya, ternyata juga sangat kuat. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Budidaya penuh surgawi kecil, ya ampun, bahkan tubuhnya yang kuat itu mungkin tidak mampu menahan pukulannya. Lin Fan segera melesat ke arah di depannya, terbang. Sekarang, begitu seseorang mencapai basis budidaya peri surgawi, mereka memperoleh kemampuan untuk terbang di udara. Namun, wanita yang mengejarnya adalah makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. Membandingkan kecepatan terbang, apakah dia akan kalah darinya? Namun Lin Fan berterima kasih pada dirinya sendiri atas kerja keras dan usahanya dalam menguasai keterampilan melesatnya, menaikkan levelnya begitu tinggi sehingga kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan seseorang yang terbang. Xuan Yunxian mengejar dari belakang. Wajahnya juga dipenuhi amarah, hampir tidak percaya bahwa ada seseorang yang bisa melampaui kecepatan terbangnya. Berhenti di sana, Xuan Yunxian berteriak dengan keras. Kak, aku hanya bercanda. Kamu tidak perlu seserius ini. Lin Fan melarikan diri sambil meratap dengan putus asa. Satu hal yang paling ditakuti Lin Fan dalam hidup ini adalah menjadi sasaran seorang wanita. Seorang wanita adalah makhluk yang tidak logis, tidak dapat dipahami. Saat dia tidak senang dengan dirinya sendiri, dia akan berkelahi denganmu. Tapi sekali lagi, pertarungan tidak berarti apa-apa. Hal terburuknya adalah ketika dia memutuskan untuk berpegang teguh pada salah satunya sampai kedua belah pihak binasa ke dalam neraka. Hei! Apa yang telah kamu lakukan pada muridku? Xuan Yunxian meraung marah saat kecepatannya meningkat sekali lagi. Dia sangat cepat sekarang sehingga dia hampir tidak menjadi hantu di hutan. Dia hanya dapat mengingat keadaan di mana dia melihat muridnya, kemejanya robek-robek, nafasnya lemas seolah-olah dia telah melalui semacam trauma. Tidak ada, aku hanya berbicara dari hati ke hati dengannya. Lin Fan mulai melesat secara zigzag, membentuk bentuk es. Kecepatan wanita gila ini terlalu cepat. Jika dia tidak berlari secara zigzag, dia pasti akan ditangkap olehnya. ARGH. Xuan Yunxian meraung dengan marah. Mengulurkan tangannya, dia membelah kekosongan dan membenamkan dirinya di dalamnya, meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Saat Lin Fan dengan panik melarikan diri, dia mengintip ke belakang. Saat dia menyadari bahwa Xuan Yunxian telah memasuki kehampaan dan bergerak lebih cepat seolah-olah dia sedang berteleportasi, dia berseru kaget juga. Hei, jangan berlebihan sekarang. Lagi pula, kamu akan memaksa tanganku, oke? Lin Fan mengertakkan gigi dan mendorong dirinya lebih cepat. Mengapa Liu Linfeng tidak membela dirinya sebelumnya? Apakah dia gagal melatih orang itu dengan benar? Tapi itu juga tidak benar. Profesi sampingan menjadi trainer tidak mungkin salah. Kalau begitu, itu pasti karena terlalu terburu-buru. Dia pasti sudah kabur sebelum Liu Linfeng sempat mendapat kesempatan untuk berbicara mewakilinya. Baiklah kalau begitu, tunjukkan padaku, tangan paksamu. Melukai muridku. Aku akan membuatmu membayar hari ini. Xuan Yunxian menjawab dengan dingin, niat membunuh semakin kuat dalam suaranya. Lin Fan berteriak dengan sedih. Ini adalah contoh tragis kegagalan dalam dunia menjadi seorang trainer. Dia telah mengubah Liu Linfeng yang keras kepala menjadi anak yang penurut. Bukan hanya sosok orang tua yang tidak berterima kasih padanya, dia juga sedang dalam perjalanan untuk membunuhnya. Logika macam apa ini? Tiba-tiba, Lin Fan merasakan angin astral bertiup ke arahnya dari belakang. Karena terkejut, dia menghindar tanpa berbalik. Ledakan. Tanah bergetar saat parit dalam muncul di tempat Lin Fan beberapa detik yang lalu. Pelacur sialan. Kamu sungguh-sungguh. Lin Fan berteriak dengan gentar. HMPH. Dan begitu saja,
keduanya melanjutkan pengejaran kucing dan tikus. Lin Fan seperti mentega yang terbakar di wajan panas. Bagaimana dia bisa melepaskan wanita ini? Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan ditangkap oleh wanita ini. Meskipun dia telah melatih keterampilan melarikan diri hingga tingkat yang cukup baik, perbedaan basis budidayanya dengan wanita ini masih cukup signifikan. Dengan demikian, perbedaan kecepatan hanya akan semakin mengecil seiring berjalannya waktu. Saat itu, Lin Fan melihat sebidang tanah yang menyala di hadapannya. Dia tahu bahwa dia pasti sudah berada di dekat neraka berapi-api sekarang. Sambil mengertakkan giginya, Lin Fan berlari menuju arah nyala api. Dia harus mengambil pertaruhan ini. Bagaimanapun juga, neraka yang berapi-api adalah tempat terlarang. Oleh karena itu, pasti ada tingkat bahaya tertentu. Mungkin dia bisa menggunakan ini sebagai keuntungannya untuk mengusir wanita jalang itu. Kak, wajahmu cantik dan raut wajahmu tajam. Bagaimana bisa emosimu tidak sesuai dengan penampilanmu? Kita harus melakukan pembicaraan damai untuk mencapai resolusi. Terlebih lagi, aku punya hubungan yang cukup baik dengan kakakmu, murid. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa kembali dan menanyakannya sendiri. Lin Fan berteriak. Baiklah, kalau begitu kamu berhenti berlari dan kita bisa bicara dengan baik. Jawab Xuan Yunxian. Sialan satu, bagaimana orang ini bisa begitu cepat berdiri. Bahkan setelah dia menggunakan teknik rahasianya, dia masih tidak bisa mengejarnya. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa neraka berapi-api ada di depan. Tidak perlu mengambil risiko tambahan ini tanpa alasan sama sekali. Jika orang ini berlari masuk dan menarik perhatian binatang itu, dia akan merusak semua rencana mereka. Baiklah kalau begitu, kita berdua akan menepati janji untuk membicarakannya. Lin Fan berseru. Tentu. ... Saat Lin Fan berhenti, Xuan Yunxian mengikutinya. Keduanya mulai mengukur satu sama lain. Saya benar-benar tidak melakukan apapun pada murid Anda. Anda dapat menanyakannya kepadanya jika Anda meragukan kata-kata saya. Lin Fan masih berusaha mengatur napas. Pengejaran berkecepatan tinggi ini membuatnya terengah-engah. Sejak awal perjalanannya keluar dari sekte tersebut, dia belum menemukan sesuatu yang baik. Selain kuil Tuodi, dia diburu demi nyawanya. Ya ampun, keberuntungan macam apa ini? Di wajah sempurna Xuan Yunxian ada tampilan berwibawa. Cara dia memandang orang lain seolah-olah dia adalah seorang ratu yang memandang rendah semua rakyatnya di dunia ini. Tapi pada saat itu, matanya menyala-nyala. Tangan halus gioknya dipenuhi dengan energi sejati saat dia menyalurkannya ke arah Lin Fan. Seolah-olah aku mempercayai omong kosongmu. Saat Lin Fan melihat ini, wajahnya menjadi pucat saat dia segera menghindar sekali lagi. Jalang, kamu menarik kembali kata-katamu. Ya ampun, apa yang terjadi dengan kepercayaan antar manusia? Lin Fan berteriak dengan marah. Benar-benar jalang yang tercela dan licik. Dibandingkan dengan pria saleh seperti dia, di manakah moralnya? Saat ini, Lin Fan telah tiba di sekitar neraka berapi-api. Yang diinjaknya bukan lagi lumpur di tanah. Tanahnya hangus hitam dengan retakan di sekelilingnya dan api menyembur dari retakan itu sendiri. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 100. Wow, tak disangka api yang keluar dari tanah ini sebenarnya bisa meningkatkan poin pengalaman tubuh iblis abadi miliknya. Sungguh menyenangkan. Tapi yang membuat Lin Fan terdiam adalah kenyataan bahwa sepatu di kakinya langsung berubah menjadi abu begitu dia melangkah ke tempat ini. Ketika Lin Fan melihat ke arah Xuan Yunxian, dia menyadari bahwa dia berjalan dengan nyaman di tempat yang terbakar ini. Dia menutupi kakinya dengan energi sejati seperti penghalang yang melindunginya dari nyala api. Neraka yang berapi-api tampak seperti pemandangan dari kiamat. Seluruh tempat itu hangus hitam dan tampak sangat sunyi dan mematikan. Seluruh tempat itu berkobar dengan api yang menari-nari di sekitar retakan dan batu-batu tajam raksasa juga menonjol dari seluruh tanah. Sebuah sungai lava di tengah tempat itu membagi neraka api menjadi dua. Pada saat yang sama, Lin Fan melihat beberapa binatang dengan api berkobar di sekujur tubuh mereka berjalan dengan santai di tanah hangus ini. Tiba-tiba, seluruh tempat berguncang. Xuan Yunxian, yang mengejar Lin Fan sepanjang jalan, berhenti, ekspresinya berubah. Dia mencoba berbalik untuk pergi, tapi sudah terlambat. Di perbatasan neraka api, muncul dinding api.
yang mengelilingi seluruh neraka api dan memisahkannya dari dunia luar. Saat itu, Lin Fan menyadari bahwa Xuan Yunxian tidak lagi mempedulikannya. Sebaliknya, dia terbang dengan tergesa-gesa ke kejauhan. Apa yang terjadi? Lin Fan menggelengkan kepalanya, bingung. Dia tidak mengerti mengapa wanita jalang yang tadinya bertekad untuk mengambil nyawanya, kini mengabaikannya sepenuhnya. Mungkinkah auranya yang mengesankan telah membuatnya takut? Tapi ketika Lin Fan melihat sekelilingnya, wajahnya juga berubah. Cek, sialan itu benar-benar nyata. Bab 215, Binatang Purba. Api yang melonjak dari batas itu melonjak hingga membentuk dinding api yang tidak bisa ditembus, juga merobek tanah, mengurung neraka berapi-api seperti tsunami. Lin Fan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan melihat bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Langit yang tadinya cerah juga diselimuti oleh sangkar api ini, saat gelombang panas menghantam mereka seperti air pasang yang menerjang pantai. Wajah Lin Fan sangat terkejut. Ini seperti berada di dalam gunung berapi yang berdarah. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa Xuan Yunxian pergi menyembunyikan dirinya dengan gugup. Jalang Bao, bagaimana mungkin dia tidak memberitahunya setelah menyadari situasinya? Apakah dia hanya ingin melihat milikmu benar-benar meleleh dalam nyala api ini? Lin Fan mengamati sekelilingnya, mencoba mencari tempat di mana dia bisa mencari perlindungan. Meskipun neraka berapi-api adalah tempat terlarang, beberapa murid datang ke sini untuk berlatih. Jika itu masalahnya, maka pasti ada tempat untuk bersembunyi dan mengatasinya. Kalau tidak, jika hal seperti ini terjadi pada mereka dari waktu ke waktu, siapa yang bisa selamat dari masalah ini? Lin Fan melompat maju dengan cepat menuju pusat dari semuanya. Matanya fokus, bertekad mencari tempat persembunyian yang cocok. Namun, tidak ada satupun binatang yang diselimuti api yang terlihat khawatir sama sekali. Mereka semua mengangkat kepala ke arah langit dan melolong, seolah menyambut sesuatu. Saat binatang-binatang ini melihat Lin Fan, mereka menerkam ke arahnya dengan marah, mata mereka berkilau karena haus darah. Minggir, kamu benar-benar tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Lin Fan tidak tahu apakah tubuh iblis abadi miliknya dapat menangani serangan benda-benda ini. Meskipun apinya berwarna merah terang, beberapa api hitam misterius mengalir di beberapa api tersebut. Lin Fan tidak berani mengambil risiko tubuhnya dengan nyala api yang tidak diketahui ini. Jika dia tidak bisa menahannya, bukankah kematiannya akan terlalu tragis dan tidak berdaya? Saat salah satu binatang itu mencapainya dan menyerang, Lin Fan melambaikan tangannya dan segera menajiskannya. Ding, selamat karena telah mengalahkan monster tingkat atas prasurgawi. Binatang buas ini tidak memiliki basis budidaya yang tinggi dan tidak banyak berguna bagi pengalaman Lin Fan. Karena itu, dia tidak terlalu mempedulikan mereka saat dia bergegas ke pusat neraka berapi-api. Mata Lin Fan berbinar saat dia melihat sebuah gua di dinding. Dengan kecepatan kilat, Lin Fan melaju dan segera memasukinya. Gua itu memanjang ke atas, seolah-olah diciptakan dengan tujuan menghindari semburan api yang sedang terjadi. Ke-14 bandit pasir telah dengan setia menunggu kembalinya tuan mereka yang terhormat. Tapi tidak peduli berapa lama mereka menunggu, tidak ada suara yang keluar dari dalam hutan. Tepat ketika mereka hendak menggunakan imajinasi mereka untuk membayangkan apa yang terjadi, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Sadulong dan para bandit melihat ke kejauhan dengan tatapan heran. Langit memerah karena kobaran api, dan gelombang panas melewatinya. Semua orang tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Di perkemahan Sekte Xuanjian, Liu Linfeng telah lama ditemukan kembali. Dia tidak mengalami banyak luka fisik, hanya saja pikirannya tampak linglung. Seolah-olah dia punya banyak hal yang perlu dia selesaikan. Saat itu, langit berubah warna dan neraka berapi-api bergetar, menarik perhatian Sekte Xuanjian. Apa yang terjadi di sana? Kenapa kakak senior belum kembali? Salah satu murid berpangkat tinggi dari Sekte Xuanjian bertanya dengan tatapan khawatir. Saat itu, seorang wanita yang sedikit lebih tua keluar dari perkemahan. Melihat langit yang tampak terbakar, dia mengerutkan kening. Kalian ikut aku. Sisanya, jaga perkemahan. Segera setelah itu, dia terbang ke langit, meninggalkan pelangi di belakangnya menuju neraka berapi-api. Lin Fan berkemah di dalam gua,
dengan sabar menunggu semburan api lewat. Tempat ini layak disebut sebagai tempat terlarang. Memberikan kejutan seperti itu dari waktu ke waktu, sungguh mengesankan. Dari 7 lokasi di peta harta karun 7 orang suci, lokasi pertama sudah begitu mengesankan. Dia bertanya-tanya seperti apa sisanya. Lin Fan memutuskan bahwa dia akan bersembunyi lebih lama bahkan setelah semburan api ini berlalu. Wanita jalang itu terlalu kejam, dia mungkin tidak akan beristirahat sampai dia mati. Gua mulai memanas karena suhu meningkat dengan cepat. Lin Fan bertanya-tanya terbuat dari apa bebatuan di tempat ini. Bahkan setelah dia mengarahkan jarinya ke arah mereka, dia bahkan tidak meninggalkan satupun goresan. Meskipun dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, jika itu adalah batu biasa, itu akan berubah menjadi debu dengan dorongannya. Tempat terlarang memang merupakan tempat terlarang. Bahkan bebatuan di sini sangat berkelas. Saat itu, lampu merah muncul di pintu masuk gua. Serangkaian udara panas naik, seolah mencoba menembus ke dalam gua. Tapi, lampu merah itu menghilang seketika secepat datangnya. Lin Fan menunggu lama, bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. Api yang membubung di perbatasan itu terlalu megah. Tiba-tiba, seruan nyaring terdengar di langit, membawa otoritas tak terbatas. Ini adalah seruan binatang buas. Dan seruan ini begitu kuat sehingga seolah menembus hati seseorang, membuat hatinya merinding. Lin Fan bergerak menyusuri terowongan dengan diam-diam, berharap bisa melihat sekilas binatang seperti apa yang mengeluarkan kehadiran yang begitu mengesankan. Mendekati pintu masuk gua dengan hati-hati, Lin Fan mengintip sekilas ke sekelilingnya. Ketika dia mengetahui bahwa wanita gila itu tidak ada, dia menghela nafas lega. Tapi ketika dia melihat apa yang ada di depannya, dia tercengang. Dari dalam sungai lava yang membagi neraka api menjadi 2, muncullah seekor binatang mirip burung yang melebarkan sayapnya. Kepala angsa, gelandangan kilin, leher ular, ekor ikan, sisik naga, ... Ini adalah Phoenix. Lin Fan menatap dengan bingung. Selama hidupnya di bumi, dia secara alami memiliki pengetahuan tentang makhluk-makhluk baik ini. Tapi dia belum pernah melihatnya di kehidupan nyata. Sayap yang terbentang lebar dan megah, sangat menakjubkan. Keempat ekor burung Phoenix terbakar dengan nyala api yang tak terbatas di masing-masing ekornya. Lin Fan menelan ludah. Ini adalah makhluk mirip burung yang dibicarakan Sadulong. Tidak disangka ia telah tinggal di dalam neraka yang berapi-api. Hanya dengan melihatnya, Lin Fan telah kehilangan semua keinginan untuk melawan. Hanya dengan ukurannya saja, binatang itu telah membuatnya terintimidasi. Aura yang mengesankan itu mengirimkan gelombang otoritas, menggetarkan hati siapapun yang hadir. Siapa yang akan memikirkan hal lain lagi? Sekelompok orang berdiri di puncak agak jauh. Melihat pemandangan yang terjadi di neraka berapi-api, mereka semua sangat terguncang. Bagaimana mungkin binatang purba masih ada? Seekor burung Phoenix yang telah melewati nirwana 4 kali. Binatang purba yang tak bisa dibunuh dan tak bisa dihancurkan. Sekelompok orang dari sekte Xuanjian menatap ini, rasa dingin menggigil di punggung mereka. Mereka datang untuk mencari benda di neraka berapi-api, tapi mereka tidak menyangka akan melihat hadiah binatang kuno. Terlebih lagi, itu adalah seekor burung Phoenix yang telah melewati nirwana sebanyak 4 kali. Phoenix adalah salah satu binatang purba. Sejak lahir, ia telah melalui nirwana 1 kali, sehingga terbentuklah ekornya. Setiap kali ia melewati nirwana, ia akan menumbuhkan 1 ekor lagi. Dan burung Phoenix di depan mata mereka memiliki 4. Saat itu, langit berubah. Sebuah kekuatan yang tampaknya mampu menembus surga meliputi seluruh neraka yang berapi-api. Dari langit, pusaran hitam muncul. Di dalam pusaran, cambuk dengan cahaya keemasan diayunkan. Merasakan aura represif ini, wajah semua orang sangat mengerikan. Melawannya, mereka semua memiliki niat untuk meringkuk di dalam hati mereka. Siapa ini? Apakah orang ini akan mencoba menangkap dan menjinakkan binatang purba? Lin Fan juga melihat semuanya dengan rahang ternganga. Semuanya, setiap hal sepertinya menjadi semakin keterlaluan. Bab 216, Aksi Breakout lainnya. Cambuk emas itu berkilauan terang, menutupi seluruh langit dalam naungan keemasannya. Seperti ular yang lincah, ia melingkar berulang kali di langit. Burung Phoenix berekor 4 berteriak, mengguncang langit dan bumi,
dan mengisinya seluruhnya dengan api. Lin Fan mundur sedikit karena terkejut. Cambuk ini sangat kuat. Bagaimana orang bisa selamat dari hal itu? Lin Fan memandang ke arah pusaran hitam. Seolah-olah ada dewa yang bertempat di dalamnya, melihat semua ini dengan mata dingin. Dan cambuk yang mendominasi itu adalah representasi dari makhluk ilahi itu. Petik 1 tanda tanya petik 1. Basis budidayanya hanya diwakili oleh tanda tanya. Ini pasti berarti bahwa dia telah melampaui surga besar. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan bertemu orang seperti ini. Memikirkan hal ini membuat Lin Fan bergidik. Jika dia datang ke neraka berapi-api dengan gegabah seperti yang dia inginkan, bertemu dengan Phoenix ini dan bertingkah omong kosong seperti biasa, bukankah dia akan menjadi daging mati jika makhluk suci ini muncul begitu saja? Pertarungan antara cambuk dan Phoenix sangat sengit karena aura mereka meledak di mana-mana. Lin Fan merasa seolah-olah dia terjebak dalam tornado, dan dia bisa terkoyak kapan saja. Para murid Sekte Xuanjian di puncak terdekat segera mundur, juga sangat terkejut. Bahkan hanya berdiri di sana pun terasa terlalu berbahaya, karena gelombang kejut yang berdenyut membuat jantung mereka berdebar-debar. Bagaimana dengan kakak senior Xuan? Salah satu murid bertanya. Situasi ini tidak lagi berada dalam kendali kami. Lin Fan mundur dengan tergesa-gesa. Phoenix berekor 4 ini terlalu kuat, seolah-olah ia bisa memanipulasi kekuatan semua api di neraka api sendirian. Semua binatang berdiri di tempatnya, melolong ke langit tanpa rasa takut. Tapi tiba-tiba, semua binatang ini meledak menjadi debu karena gelombang kejut yang tiba-tiba. Melihat ini, Lin Fan sangat terkejut. Orang ini terlalu menakutkan. Dia bisa menghancurkan mereka tanpa bergerak sedikit pun. Pada saat yang sama, Lin Fan melihat wanita jalang yang mencoba membunuhnya. Tapi sekarang keadaan sudah seperti ini, siapa yang sedang ingin memikirkan apa yang terjadi sebelumnya? Pergi sekarang. Itu terlalu berbahaya. Lin Fan berteriak. Ketika Xuan Yunxian melihat apa yang terjadi pada binatang itu, dia juga terkejut sesaat. Namun, setelah melihat Lin Fan, dia menjadi tenang. Sekali lagi, dia gelisah dan marah, ingin membalas dendam pada pria yang telah menyakiti muridnya. Tapi saat dia hendak menyerangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pertarungan burung Phoenix berekor 4 dengan cambuk telah mencapai klimaksnya. Phoenix mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala saat seluruh neraka berapi-api bergetar hebat. Hal serupa terjadi sebelumnya, namun jauh lebih intens. Satu demi satu, api keluar dari tanah, membentuk tornado api sendiri. Jumlah tornado api meningkat seiring berjalannya waktu, mengancam akan membakar seluruh neraka berapi-api. Akhirnya, Xuan Yunxian mengertakkan gigi dan terus mencari tempat lain untuk bersembunyi. Lin Fan mengikuti di belakang Xuan Yunxian. Tiba-tiba, tornado api keluar dari bawah kakinya, membuatnya takut. Namun pada saat itu, ekspresi Lin Fan berubah. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi +100. Lin Fan berdiri dengan bingung. Wah, tidak ada yang terjadi padanya. Meski pakaiannya terbakar, namun tubuh fisiknya tidak mengalami kerusakan atau apapun. Bahkan, dia mendapatkan beberapa poin pengalaman. Saat ini, kobaran api itu seperti tsunami api, mengancam akan menelan seluruh neraka yang berapi-api. Di sini, ada sebuah gua di sini. Lin Fan berteriak kepada Xuan Yunxian, yang sedang sibuk mencari tempat persembunyian. Setelah mendengar panggilan Lin Fan, Xuan Yunxian berbalik. Melirik Lin Fan sekali, dia kemudian melanjutkan ke dalam gua. Kenapa kamu tidak masuk? Xuan Yunxian menyadari bahwa Lin Fan sedang berdiri di luar gua tanpa bergerak sedikit pun dan bergegas membawanya. Saat itu, Lin Fan tertawa pasrah. Gua itu hanya muat 1. Wajah Xuan Yunxian berubah setelah menyadari fakta ini. Melihat Lin Fan dengan tidak percaya, dia tidak percaya bahwa pria ini akan. Anda, Lin Fan memandang Xuan Yunxian dengan senyuman di wajahnya. Bisa meneruskan harapan hidup pada kecantikan sepertimu adalah suatu kehormatan bagiku. Sejak aku pertama kali melihatmu, aku terpikat oleh keanggunanmu. Aku harap kamu tidak pernah melupakanku selamanya. Xuan Yunxian ingin menjawab, tapi dia disela lebih lanjut oleh Lin Fan. Jangan bicara lebih jauh. Bisa menatapmu seperti ini sebelum aku mati adalah permintaan yang berlebihan kepada surga.
Selamat tinggal. Lin Fan mengangkat batu dari samping dan mulai menutup gua secara perlahan. Saat itu, semburan api membakar punggungnya, berputar di sekitar tubuh Lin Fan. Lin Fan mengeluarkan air mata dari matanya, menunjukkan ekspresi yang sangat sedih, seolah-olah dia sedang berjuang untuk memindahkan batu itu untuk menutup gua. Xuan Yunxian, yang bersembunyi di dalam gua, tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa, kata-kata dan tindakan Lin Fan membuatnya terdiam. Saat ini, Lin Fan sedang berjingkrak dan melompat-lompat di neraka api dengan santai. Pakaian yang dikenakannya sudah lama gosong. Sepertinya, dalam waktu dekat, akan ada gadis lain di dunia ini yang hatinya akan dipenuhi dengan pancaran cahaya. Hormat kami. Saat Lin Fan menyadari bahwa nyala api ini tidak membahayakan dirinya, sebuah pemikiran telah muncul di benaknya. Bahkan jika dia bersembunyi di dalam gua dan melewatinya, dia masih harus berlari menyelamatkan hidupnya setelah semua ini selesai. Jika keadaan menjadi buruk, dia mungkin akan ditangkap oleh pihak lain. Juga, bagaimana dia bisa melewatkan pertarungan fantastis antara burung Phoenix berekor 4 dan cambuk? Jika ada harta yang jatuh karena kekalahan Phoenix dan dia mengambilnya, secara tidak sengaja, bukankah dia akan mendapat untung besar? Lin Fan seperti ikan yang berenang di genangan api ini sambil menatap ke langit. Pertarungan antara burung Phoenix dan cambuk semakin memanas hingga apinya menyala putih. Namun dapat dikatakan bahwa burung Phoenix bukanlah tandingan cambuk tersebut, karena perlahan-lahan ia kehilangan keunggulannya seiring berjalannya waktu. Saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cambuk itu bersinar keemasan sekali lagi, mengeluarkan aura kuno dan melingkari burung Phoenix di dalamnya. Cambuk itu berulang kali melingkar tanpa henti, menjebak burung Phoenix di dalamnya. Cahaya itu sepertinya memiliki semacam sifat yang membatasi, menempel erat pada burung Phoenix. Melihat ini, Lin Fan agak kecewa. Apakah burung Phoenix akan jatuh begitu saja? Milikmu benar-benar sedang menunggu situasi di mana kedua belah pihak akan sangat menderita, dan dia diam-diam akan memetik hasilnya. Dia sudah menyiapkan popcornnya untuk menonton pertunjukan fantastis ini, dan ini dia. Namun hal lain yang sulit dipercaya terjadi, dari dalam pusaran hitam, terulur sebuah lengan raksasa. Melihat lengan ini, Lin Fan tidak lagi memiliki kata-kata untuk menggambarkan omong kosong ini. Petir berderak di setiap ujung jarinya saat tangan raksasa itu sendiri ditutupi dengan simbol rahasia dan rune. Kecepatan pergerakan lengan itu lambat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Dan arah yang dituju lengan itu adalah sungai lava. Burung Phoenix yang terperangkap menjerit keras saat melihat ini dan berjuang keras untuk mencoba membebaskan diri. Ia mengepakkan sayap raksasanya dengan marah dan berlari menuju pusaran. Ledakan. Saat itu, cahaya menyilaukan keluar dari pusaran. Tanah berguncang seolah langit akan runtuh kapan saja. Lin Fan berdiri tercengang. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Langit kembali ke keadaan biru jernih. Pusarannya hilang, burung Phoenix hilang. Semuanya hilang, dan keheningan kembali ke bumi. Sungai lava adalah satu-satunya yang mengalir di tengah keheningan ini. Lin Fan tertegun beberapa saat. Tiba-tiba, matanya bersinar. Pasti ada sesuatu di dalam. Tanpa pikir panjang, Lin Fan terjun lebih dulu ke sungai lava. Bab 217, Hidup Selamanya di Hati Seorang Gadis. Pertarungan yang telah menimbulkan fobia di hati setiap orang akhirnya berakhir. Salah satu dari 10 binatang buas teratas, kehadiran burung Phoenix telah menghilang seluruhnya. Api yang menyelimuti seluruh neraka berapi-api juga lenyap seketika. Beberapa pelangi melintas di langit saat sekelompok orang mendarat. Ini adalah murid dari Sekte Xuanjian. Mereka semua menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Mustahil bagi mereka untuk tidak terkejut karenanya. Kemunculan 10 binatang buas teratas telah membuat mereka tidak percaya, tapi kemunculan pusaran itu bahkan lebih mengejutkan dari itu. Aura pusaran itu tidak terasa seperti milik benua Dongling, atau tempat manapun. Itu terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga tak satu pun dari mereka merasa ingin melawannya. Xuan Yun mengerutkan kening. Meskipun kedamaian telah kembali ke neraka yang berapi-api, hatinya masih belum surut. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Xuanjian, dan basis budidayanya adalah seorang surgawi besar. Meskipun dia bukan yang terkuat di benua Dongling, kehadirannya juga tidak bisa diremehkan.
Tapi tekanan yang datang dari aura sebelumnya bahkan membuatnya merasakan kematian di dalamnya. Jika dia adalah target pusaran hitam itu, dia mungkin tidak akan bertahan sedetik pun. Dia harus kembali dan memberitahu sekte lainnya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi di benua Dongling. Kekuatan misterius yang bukan milik benua Dongling telah muncul. Dan itu muncul di neraka yang berapi-api. Mungkin tujuannya adalah binatang purba. Dan saat itu, dari dalam neraka api yang kini sunyi terdengar sebuah suara. Ekspresi Xuan Yun menjadi waspada saat dia melihat sekeliling. Tapi saat melihat siapa orang itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Yun Xian, kamu baik-baik saja. Xuan Yun bergegas ke depan. Murid-murid lainnya juga menunjukkan senyuman lega di wajah mereka. Mereka mengira Yun Xian mungkin binasa di sini. Ekspresi Xuan Yun Xian dirajam, seolah-olah dia baru saja mengalami trauma. Matanya yang hilang itu dengan panik melihat sekeliling, seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Namun lambat laun, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Tidak apa-apa. Xuan Yun Xian menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah gambaran terakhir yang dilihatnya. Wajah pria itu, dan kata-kata terakhirnya. Saat api mengelilingi pria itu, dia merasakan jantungnya menegang. Dan ketika dia menyaksikan pria itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutup gua itu untuknya, dia merasakan perasaan tercekik sesaat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami perasaan ini sepanjang hidupnya. Yun Xian, baguslah kamu baik-baik saja. Tempat ini terlalu mencurigakan, ayo pergi dari sini. Xuan Yun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Yun Xian dan berpikir bahwa kejutan dari pertempuran itu pasti menimpanya. Bukan hanya Yun Xian, bahkan dia sendiri pun merasakan ketakutan yang masih ada pada pertempuran itu. Xuan Yun Xian melihat tempat itu untuk terakhir kalinya, perasaan hatinya tertarik padanya. Akhirnya, dia mengangguk. Di wajah cantiknya itu tampak kesedihan. Setengah jalan menuruni gunung. Ke-14 bandit pasir telah ditangkap oleh Lei Yifeng dan murid-muridnya. Ketika neraka berapi-api sedang ramai, Lei Yifeng menuju ke arah ini. Menabrak 14 bandit pasir, Lei Yifeng secara alami menangkap mereka semua karena dia masih membara dengan kebencian terhadap mereka. Ke-14 bandit pasir semuanya berjongkok di tanah, tangan menutupi kepala mereka dari belakang, tampak mengerikan. Sekarang mereka tidak tahu di mana pemimpin baru mereka berada, mereka dengan mudah ditangkap oleh orang-orang ini. Saling memandang, mungkin inilah akhir mereka sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Xuan Yun, yang sedang lewat, bertanya. Senior Xuan, orang-orang ini telah merampok kita. Dan pemimpin mereka adalah orang yang telah menyakiti saudara Liu Linfeng. Jawab Lei Yifeng. Xuan Yun melihat ke-14 bandit pasir ini dan mengerutkan kening. Sifat orang-orang ini tidak murni dan jahat. Bunuhlah mereka, sehingga mereka tidak dapat lagi merugikan masyarakat luas. Ya, Lei Yifeng mengangguk. Tapi saat dia hendak menyerang, Xuan Yun Xian angkat bicara. Biarkan mereka pergi. Wajahnya tenang. Lei Yifeng tertegun. Ini. Xuan Yun Xian tidak menjawab. Dia mendengus, mengungkapkan ketidaksenangannya. Lei Yifeng bergidik ketakutan. Dia kemudian menjawab dengan tergesa-gesa, iya. Tapi Lei Yifeng tidak mengerti mengapa senior Xuan ingin dia melepaskan orang-orang ini. Pemimpinmu telah meninggal. Kalian pergilah ke jalanmu sendiri. Xuan Yun Xian memberitahu mereka. Dia secara alami dapat mengetahui sifat tidak murni mereka. Faktanya, banyak sekali orang yang mati di tangan mereka. Tapi karena pemimpin mereka telah menyelamatkannya, setidaknya inilah yang bisa dia lakukan. Apa? Sadulong memasang wajah tidak percaya. Tapi dia tahu bahwa pihak lain tidak menipunya. Akhirnya, dia menghela nafas. Mengangguk kepada saudara-saudaranya, mereka meninggalkan daerah itu. Yun Xian, tentang apa semua itu? Xuan Yun bertanya dengan bingung. Kakak senior, aku akan mati di neraka berapi-api jika bukan karena pemimpin mereka. Xuan Yun Xian menjawab dengan tenang. Tapi matanya memancarkan ekspresi kesedihan. Xuan Yun memandang Yun Xian dan tidak melanjutkan masalah itu. Di dalam sungai lava, Lin Fan melihat api ini. Menyelam jauh ke bawah, dia tidak menyangka tubuh iblis abadi akan sekuat ini. Apakah ini yang dimaksud semua orang dengan kebal terhadap panas dan dingin? Saat panas menyapu tubuhnya,
mereka hanya bisa diubah menjadi sejumlah kecil poin pengalaman. Meskipun kecil, ini sepertinya masih merupakan tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman bagi Lin Fan. Gagasan untuk naik level menggunakan Heaven and Earth Smelt telah terlintas di benak Lin Fan. Tapi itu sungguh tak tertahankan. Rasa sakitnya setara dengan harus memotong kejantanan kecilnya. Jika ini bukan soal hidup dan mati, dia akan memilih untuk tidak mengalami rasa sakit itu lagi. Di sisi lain, di dalam sungai lahar ini begitu nyaman, seolah-olah berada di sumber air panas. Kondisi tubuh fisik Lin Fan sangat kuat pada saat ini. Sungai lava seperti ini juga bukan masalah bagi seorang penguasa langit besar, tapi itu hanya karena mereka memiliki energi sejati yang tak terbatas di dalam tubuh mereka sebagai pendukungnya. Oleh karena itu, keberadaan tubuh seperti Lin Fan sangatlah langka. Saat itu, Lin Fan melihat cahaya merah lembut berkedip sesekali di dasar sungai, seolah-olah ada sesuatu yang tergeletak di sana. Lin Fan langsung bersemangat. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia terjun ke sana dengan tergesa-gesa. Tujuannya untuk datang ke neraka berapi-api adalah untuk mencari harta karun yang ditunjukkan dalam peta harta karun 7 orang suci. Neraka berapi-api ini sangat besar namun tidak ada indikasi lokasi pastinya di peta harta karun. Dia berharap untuk tinggal di tempat ini selama beberapa waktu. Namun berdasarkan tindakan lengan raksasa tadi, Lin Fan yakin ia akan mengambil sesuatu di dalam sungai ini, hanya saja ia dihentikan oleh burung phoenix. Dari kelihatannya, harta karun itu seharusnya ada di suatu tempat di sini. Semakin dalam Lin Fan pergi, dia menemukan bahwa sungai ini sepertinya telah dipartisi dan dipisahkan oleh sesuatu. Kehilangan perhatiannya selama sepersekian detik, dia terjatuh ke bawah. Sambil mengangkat kepalanya, dia menyadari ada pancaran cahaya di atasnya yang mencegah sungai mengalir ke bawah. Ia masih bisa melihat aliran sungai seolah-olah sedang melihat melalui layar, namun tidak ada setetes lahar pun yang turun. Menakjubkan. Ini sungguh luar biasa. Melihat sekelilingnya, tempat ini sepertinya berada di bawah tanah, dan dia tidak bisa merasakan tekanan apapun dari dalam. Melihat pantatnya yang telanjang, Lin Fan mengeluarkan satu set pakaian baru dari penyimpanannya untuk dipakai. Dia kemudian melanjutkan penjelajahan ke tempat misterius ini. Bab 218, Memahami Cakrawala. Memikirkan bahwa ada dunia lain di bawah sungai lava, ini sungguh luar biasa. Siapakah makhluk kuat yang mampu menciptakan tempat ini? Saat itu, pandangan Lin Fan berhenti pada sesuatu di tanah. Tanahnya dipenuhi bebatuan, memancarkan cahaya merah darah, terkadang mengeluarkan aura aneh. Harta, ini pasti harta karun. Lin Fan melompat kegirangan. Sejak dia berada di atas sungai lava itu sendiri, dia sesekali melihat cahaya merah ini. Tidak disangka dia benar-benar akan menemukan harta karun. Ding, selamat karena telah menemukan batu nirwana. Nirvana Rock, produk kristal dari siklus nirvana keempat burung phoenix. Memiliki kekuatan hidup yang tak terbatas. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa yang membuat barang ini, dia dapat mengetahui dari deskripsinya bahwa barang tersebut adalah barang yang cukup berkualitas tinggi. Kekuatan hidup yang tak terbatas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan hidup pastinya jauh dari sampah. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa dan mulai mengumpulkan batu-batu ini. Mereka ada dalam berbagai ukuran, yang terkecil hanya seukuran kuku jarinya, sedangkan yang lebih besar seukuran kepalan tangannya. Meskipun Lin Fan tidak tahu sebenarnya kegunaannya, dia punya ide. Hanya ada dua tujuan mereka, baik untuk mengolah pil atau senjata. Saat Lin Fan mengumpulkan batu-batu ini dengan gembira, dia berhenti setelah menemukan sesuatu yang lain. Di atas bola api melayang sebutir telur. Itu seukuran bola basket dan berwarna putih bersih. Oh, ini pasti besar. Kejutan datang satu demi satu, membuat Lin Fan terkejut. Setelah mengumpulkan semua batu ke dalam karung penyimpanannya, Lin Fan bergegas ke depan dan mengelilingi telur itu, mengamatinya dengan cermat. Pada telur putih bersih ini, cahaya merah seperti bekas urat akan muncul dari waktu ke waktu. Mungkinkah ini telur burung phoenix? Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Lin Fan tiba-tiba teringat pepatah lama, di mana ada burung phoenix, di sana juga terdapat harta berharga. Jika ini memang telur burung phoenix, maka dia pasti akan meraup keuntungan besar kali ini. Keturunan binatang buas kuno manapun tidak bisa dicemooh.
Tapi keturunan dari binatang purba yang sudah dewasa dan sudah lama ada. Itu adalah keberadaan yang bisa menghapus keberadaan sekte. Melihat burung phoenix sebelumnya, mungkin tidak ada seorang pun di benua Dongling yang bisa menandinginya. Lin Fan mengulurkan tangannya untuk menyentuh telur burung phoenix ini. Dari dalam, dia bisa merasakan kehadiran kekuatan hidup yang kuat bergemuruh. Ding, selamat karena telah menemukan telur phoenix binatang kuno. Telur phoenix, produk phoenix binatang kuno, akan menetas setelah sebulan. Saat Lin Fan menyentuhnya, dia tersenyum lebar. Itu adalah telur burung phoenix seperti yang dia duga. Bukan hanya itu, akan menetas dalam sebulan. Hati Lin Fan tidak bisa berhenti bergemuruh. Setelah burung phoenix menetas, bukankah Yang Mulia akan memiliki sahabat karib yang sangat kuat secara gratis? Itu adalah binatang surgawi yang lebih besar. Dan bukan sembarang binatang, binatang purba. Jika dia bisa memanfaatkannya untuk memberikan pukulan yang bagus pada dirinya sendiri, bukankah dia akan melampaui makhluk surgawi yang lebih tinggi dalam waktu singkat? Memikirkan hal itu, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air liurnya dari mulutnya. Sambil duduk, dia menatap telur itu. Mulai sekarang, dia tidak menuju kemanapun. Dia akan duduk di sini dan menonton sampai menetas. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Lin Fan tidak punya nyali untuk membiarkan telur itu diam saja di sini sementara dia berkeliling mencari harta karun lainnya. Jika seseorang datang untuk mencuri telur itu setelah dia pergi, bukankah dia akan menangis sampai mati? Dan begitu saja, Lin Fan duduk bersila dan menontonnya dengan tenang. Menit demi menit, hari-hari berlalu. Setelah 3 hari, rasa bosan mulai menghampiri Lin Fan. Dari karung penyimpanan Lei Yifeng, dia mengambil beberapa bekal untuk mengisi perutnya. Jika dia tetap seperti ini selama sebulan penuh, bukankah dia akan menjadi gila? Dia perlu menemukan sesuatu untuk mengisi waktunya. Lin Fan mengeluarkan kapak abadi. Sejak dia mendapatkan kapak ini, dia belum memeriksanya dengan benar. Karena dia sangat bosan sekarang, sebaiknya dia memperhatikannya baik-baik. Bersinar lembut dari waktu ke waktu, kapak abadi mengeluarkan aura kuno yang lembut. Lin Fan menggosok matanya. Apakah dia baru saja melihat sesuatu? Saat kapak abadi bersinar lembut tadi, dia sepertinya melihat sebuah gambar. Tapi ketika Lin Fan mengambilnya dan merasakannya dengan tangannya, itu benar-benar mulus, tanpa ada penyok atau goresan. Apakah dia salah? Bingung, Lin Fan mengangkat kapak dan menatapnya dengan fokus. Saat itu, kapak itu bersinar lagi. Kali ini, Lin Fan telah melihatnya dengan jelas. Saat itu bersinar, sebuah gambar muncul di kapak. Dan itu berlangsung maksimal 1 detik. Tinggal di bawah sungai lava ini, Lin Fan tidak lagi memiliki konsep waktu dari dunia luar. Selain menunggu telur phoenix menetas, semua perhatian Lin Fan tertuju pada kapak abadi. Suatu hari, Lin Fan akhirnya berdiri. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah gambar yang tercetak di kapak abadi. Gambar tersebut menunjukkan seorang pria raksasa telanjang bulat, memegang kapak di salah satu lengannya. Membuka matanya, dia membelah dengan lembut menuju udara tipis di depannya. Tapi gerakan lembut itu mengoyak kekosongan dan mengeluarkan arus deras di dalamnya. Lin Fan menutup matanya, dengan lembut merasakan aura dari kapak abadi. Itu adalah aura yang sangat kuno, begitu jauh. Lengan bawah Lin Fan bergetar saat kapak abadi mengeluarkan cahaya terang. Bam! Lin Fan merasa seperti manusia raksasa di dalam gambar, memiliki kekuatan langit dan bumi, menembus udara tipis. Ledakan. Dalam sepersekian detik, kekosongan hitam muncul di hadapan Lin Fan seolah-olah ruang waktu terkoyak. Itu seperti lubang cacing dengan arus yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya, bergemuruh dengan energi di dalamnya. WHOOOSH. Lin Fan membuka matanya, kaget dan kaget, ternyata lelah juga. Satu serangan itu telah menghabiskan setengah dari energi sejatinya. Kekuatan yang menakutkan. Energi sejati yang dimiliki Lin Fan dapat dibandingkan dengan lautan raksasa. Meskipun dia hanya berada di tingkat perisurgawi, kapasitas energi sejati dapat dikatakan bahkan lebih tinggi daripada master dengan basis budidaya langit yang lebih rendah. Dan hanya satu serangan ini saja yang menghabiskan separuhnya. Menakjubkan. Ding! Selamat karena telah memahami jurus pertama 3 kapak pemisah langit Cakrawala.
Cakrawala, tingkat 1. Lin Fan menarik napas berat, merasa agak tidak berdaya dengan perkembangan ini. Tidak disangka bahwa level 1 saja sudah cukup untuk mengeluarkan setengah dari energi sejatinya. Jika dia terus menaikkan levelnya, bukankah itu akan menyedotnya sampai kering? Setelah Lin Fan memulihkan energi sejatinya, dia memberikannya suntikan lagi dan membenamkan dirinya dalam kekuatan kapak sekali lagi. Dia mulai terhubung dengan aura kuno yang mengalir di dalam kapak abadi. Cakrawala, konsentrasi Lin Fan berada pada puncaknya. Dalam sekejap, dia mengayunkan kapaknya, memusatkan seluruh energinya pada kapak itu. Sekali lagi, robekan muncul di ruang waktu. Kuat, dibandingkan dengan jari nirwana, ayunan kapak ini jauh lebih kuat, dan kekuatan penghancurnya jauh lebih tinggi. Lin Fan mengangkat kapak dan memikirkan semuanya sekali lagi. Alasan kenapa hanya ada satu jurus 3 kapak pemisah surga untuk saat ini mungkin karena kapak abadi telah rusak. Mungkin, dia hanya bisa menemukan 2 posisi berikutnya setelah dia memperbaiki kapak abadi. Tapi Lin Fan tidak terburu-buru. Dari kelihatannya, sikap yang satu ini saja sudah cukup menakutkan dan mendominasi. Jika dia tidak memiliki kesempatan untuk duduk dan merenungkan hal-hal di tempat seperti ini, dia mungkin tidak akan menemukan bahwa kapak abadi membawa rahasia di baliknya. Sepertinya Yang Mulia memang pria yang diberkati dan beruntung. Hanya orang seperti dia yang bisa menemukan nuansa seperti ini. Retakan. Saat itu, suara renyah terdengar. Lin Fan melompat kegirangan dan berbalik. Keluar. Bab 219, Melawan Ayam Phoenix. Kehidupan baru mulai muncul di depan mata Lin Fan. Pada telur putih murni itu, retakan rumit muncul satu demi satu. Tiba-tiba, cahaya merah muncul secara tiba-tiba. Lin Fan melebarkan matanya sambil melihat telur itu. Hatinya seperti badai yang mengamuk. Binatang kuno dari legenda akan segera lahir. Sebuah tweet terdengar dari dalam telur, begitu tajam dan jernih. Tiba-tiba, seberkas sinar merah keluar dari atas telur. Dari sana, retakan muncul dan 2 sayap terbentang. Setelah sayap agung itu keluar, ia merentangkan cakar 3 jarinya. Ia mengangkat kepalanya dengan megah, sebuah gambaran teladan dari binatang agung yang menetas dari telur ini. Burung Phoenix tak berbulu, yang seukuran ayam jantan dewasa, menangis beberapa kali ke langit dan menarik sayapnya. Ia kemudian melompat ke peron, mematuk kulit telur dengan paruhnya yang tajam. Ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah, ia mematuk dengan kecepatan tinggi, seperti tukang tiang. Segera, telur yang ditetaskannya menghilang seluruhnya. Lin Fan berdiri di sana, jantungnya berdebar kencang. Apa-apaan ini? Inikah tujuan You're Truly berkemah selama sebulan? Memikirkan kembali burung Phoenix yang misterius dan tangguh itu, dia melihat lagi cewek kecil yang sederhana ini. Ini bukanlah gambaran yang dia bayangkan dalam benaknya. Keduanya seharusnya bukan makhluk hidup yang sama, bukan. Ayam itu berdiri bertengger di peron dan menatap Lin Fan secara langsung. Lin Fan sangat menahan keinginan untuk mogok. Ini bukan yang dia duga. Sementara itu, ayam itu memiringkan kepalanya dan menatap Lin Fan dengan matanya yang besar, memperlihatkan ekspresi yang sangat bingung. Mengapa makhluk hidup sebelumnya terlihat sangat berbeda dari dirinya? Anda, Lin Fan mengulurkan jarinya. Dia harus menginterogasi ayam ini. Apa-apaan ini? Namun tiba-tiba, mata ayam itu memutih. Jatuh dengan kepala lebih dulu, ia mendarat di tanah, kedua kakinya terangkat tinggi di udara. Menjulurkan lidah kecilnya yang berwarna merah muda, ia tidak bergerak lagi setelah itu. Tampaknya sudah mati. Wajah Lin Fan menjadi pucat pasi. Dia segera mengulurkan tangan sambil menggoyang-goyangkan ayam itu dengan keras. Apa-apaan? Lin Fan bisa merasakan kekuatan hidup burung Phoenix yang baru lahir ini berkurang dengan cepat. Sialan, bukankah burung Phoenix seharusnya adalah binatang dengan kekuatan hidup yang tak terbatas? Bahkan kura-kura berumur 10.000 tahun tidak akan mampu bersaing dengan umurnya. Kenapa dia mati saat dia lahir? Oi, ayam, jangan main-main denganku. Milikmu benar-benar telah berkemah di sini selama sebulan penuh untukmu, dan saat kamu keluar, kamu akan kembali. Bukankah begitu juga kejam? Lin Fan mulai panik. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada yang salah dengan proses penetasan?
Atau mungkinkah burung phoenix ini terang-terangan bermain-main sehingga menyebabkan kehamilan ini? Apakah gen-gen tersebut telah tercampur dengan ras acak lain yang menyebabkan lahirnya makhluk aneh yang cacat ini? Semakin banyak daya hidup ayam itu yang mati, Lin Fan semakin bingung. Jika ini terus berlanjut, pasti mati. Semangat hidup. Lin Fan mengingat batu nirwana. Bukankah itu penuh dengan kekuatan hidup? Tanpa ragu, Lin Fan mengeluarkan semua batu nirvana yang telah dia kumpulkan. Saat batu-batu ini mendekati burung phoenix, mereka mengeluarkan cahaya merah sebelum berubah menjadi cahaya merah seperti sungai, mengalir ke tubuh burung phoenix. Bekerja, Lin Fan bisa merasakan bahwa kekuatan hidup tidak lagi berkurang. Faktanya, jumlahnya perlahan meningkat. Dia kemudian melanjutkan menempatkan batu-batu itu satu persatu di samping burung phoenix. Melihat bebatuan yang mengalir ke burung phoenix seperti sungai, Lin Fan menghela nafas lega. Setidaknya dia berhasil menyadarkan burung phoenix ini. Tidak peduli apa, bahkan jika itu adalah makhluk aneh campuran, dia tetaplah keturunan binatang kuno. Lin Fan mengulurkan tangannya dan mengusap tubuh burung phoenix. Meskipun ia tidak berbulu, setidaknya jika ia ingin tumbuh dewasa, ia pasti akan menjadi teman yang baik. Tapi saat Lin Fan menyentuh ayam itu, benda yang tak bernyawa beberapa saat sebelum itu segera bangkit dan mematuk telapak tangannya. Sial, melihat lubang cekung yang dalam di telapak tangannya, Lin Fan dipenuhi rasa tidak percaya. Keadaan tubuh fisiknya seperti surgawi yang lebih rendah. Tak kusangka satu kecupan dari ayam ini akan sekuat ini. Saat Lin Fan masih dalam keadaan shock, ayam itu bangkit dengan dada terangkat. Meskipun tidak berbulu, ia tetap terlihat mengesankan saat ia merentangkan sayapnya. Berbalik, tiba-tiba ia berlari ke kejauhan. Bagian belakangnya yang menopangnya bergetar hebat ke kiri dan ke kanan saat ia melarikan diri. Sekarang ia sangat energis seperti bayi yang baru saja menyusu. Lin Fan tersadar dari pingsannya dan meraung dengan marah. Berhenti di sana. Secepat kilat, dia mengejar ayam itu. Ayam itu, yang melarikan diri dengan marah, berbalik dan melihat monster aneh ini mengejarnya tanpa henti. Berdetak dengan panik, kecepatannya semakin cepat. Tingkat bawah surgawi yang lebih rendah. Saat Lin Fan melihatnya, dia sangat heran. Tidak kusangka anak ayam yang baru lahir sudah memiliki basis budidaya surgawi yang lebih rendah. Mengejutkan. Binatang purba memang merupakan binatang purba. Itu tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas belaka. Keturunan binatang normal biasanya hanya memiliki basis budidaya prasurgawi. Memikirkan kembali kecupan itu, jika tubuhnya tidak sekuat ini, dia mungkin akan kehilangan tangannya sepenuhnya. Pikiran itu hanya membuat Lin Fan semakin marah. Setelah berkemah untukmu selama sebulan penuh dan menyelamatkan hidupmu dengan batu nirwana, kamu akan segera berbalik melawan milikmu. Sialan. Tidak patuh, bukan. Baiklah kalau begitu, Yang Mulia akan melatihmu sampai kamu patuh. Meskipun ayam ini baru saja menetas, Lin Fan baik-baik saja. Bagaimanapun, seseorang harus mengajar seorang anak sejak usia dini. Jika tidak, mereka akan tumbuh menjadi sebuah kehancuran. Saat ayam itu terus melarikan diri dengan tergesa-gesa, ia berbalik dari waktu ke waktu untuk melihat apakah monster aneh itu masih mengejarnya. Tapi saat itu, ayam itu melihat seekor cambuk mengejarnya dengan marah, seolah-olah ada mata yang tertuju padanya. Ia mulai menangis ketakutan. Bagaikan ular yang lincah, cambuk itu melingkari cakar ayam. Dengan tarikan yang kuat, ayam itu jatuh ke tanah dan ditarik kembali oleh Lin Fan. Lin Fan memandangi ayam yang ketakutan itu dan tersenyum jahat. Dari dalam ranselnya, Lin Fan mengeluarkan pemanggang barbecue dan meletakkan beberapa bahan misterius di sampingnya. Ayam itu, yang sekarang diikat ke batu di dekatnya, memandang Lin Fan dengan curiga, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan makhluk misterius ini terhadapnya. Lin Fan melotot ke arah ayam itu. Tatapan jahat di matanya membuatnya panik. Dari tempat penyimpanannya, dia mengeluarkan seekor unggas peliharaan. Di depan ayam, ia dengan mudah membersihkan bulu unggas dengan pisau tajam, dan akhirnya meletakkan unggas tersebut di atas panggangan. Dia telah menyiapkan unggas ini jauh-jauh dari Nameless Peak. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan dirinya menderita karena makanan berkualitas rendah dalam ekspedisi ini. Dari kelihatannya, ayam itu juga bukan makhluk bodoh. Lin Fan yakin dia pasti bisa memahami maksudnya.
Dan dia benar, karena ayam itu mulai menangis dengan panik. Ia akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan makhluk misterius ini. Berjalan menuju ayam, senyuman Lin Fan membuat ayam merinding. Dia kemudian melepaskan tali yang mengelilinginya. Ayam yang sudah mendapatkan kembali kebebasannya tidak berani bergerak. Ia hanya berdiri diam di sana. Melihat ekspresi ketakutan pada ayam itu, Lin Fan tersenyum. Mulai sekarang kamu akan dipanggil Ciki, mengerti? Ciki tidak ragu-ragu dan hanya menganggukkan kepalanya dengan panik. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Dan mulai sekarang, kamu hanya akan menangis seperti ini. Lin Fan mendemonstrasikannya, Kako. Gila. Ciki menganggukkan kepalanya dengan marah sekali lagi, sebelum mengangkat kepalanya dan berteriak, Kar.ko. Lin Fan mengangguk puas. Meski terdengar agak aneh, dia yakin seiring berjalannya waktu, suaranya akan sama. Apa arti burung phoenix dalam menghadapi semua ini? Lin Fan bertekad untuk menciptakan ayam aduan dari burung phoenix. Tapi sekali lagi, dia harus melatihnya terlebih dahulu tentunya. Lin Fan tidak percaya ayam ini akan tunduk padanya begitu saja. Mengingat kecerdasannya yang tinggi, ia yakin ayam ini akan memahami konsep rasa malu juga. Melihat ekspresi jahat pada makhluk misterius di depannya, Ciki gemetar dengan tubuhnya yang tidak berbulu. Saat itu, seruan tragis terdengar. Mobil, ko. Babak 220, domba berpakaian serigala. Setelah sesi pencambukan yang dipenuhi cinta Lin Fan, dia berhasil menjinakkan ayam tersebut. Mulai sekarang, dia akan memegang posisi yang tak tergantikan di hati Ciki. Meskipun Ciki terlihat lebih buruk saat ini, Lin Fan yakin hal itu tidak akan mengecewakannya. Baiklah, Ciki. Lin Fan memberi isyarat kepada Ciki yang kuyu. Ciki tampak seperti baru saja dianiaya oleh banyak binatang buas jantan. Berjuang untuk berdiri, ia terlatih-tatih dari cakar ke Lin Fan. Profesi sampingan menjadi pelatih sangat kuat. Memang benar, tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa lolos dari penjinakan sang pelatih. Jadi bagaimana jika itu adalah keturunan binatang purba? Di bawah cambuk penuh kasih, ia masih dijinakkan tanpa sedikit pun perlawanan. Lin Fan kemudian memanggang unggas peliharaannya dan beristirahat sebentar setelah memakannya. Setelah itu, dia melanjutkan penjelajahan tempat itu dengan Ciki bertengger di pundaknya. Ciki hanyalah hadiah kejutan. Harta karun sesungguhnya dari peta harta karun 7 orang suci masih belum ditemukan. Seluruh neraka berapi-api itu awalnya begitu besar. Lin Fan bahkan tidak yakin apakah harta karun yang ditunjukkan dalam peta ada di sungai lava ini. Namun dibandingkan dengan semua yang ada di neraka berapi-api, sungai lava ini seharusnya menjadi tempat yang paling berbahaya. Dan berdasarkan pemikiran orang normal, harta karun biasanya disembunyikan di tempat paling berbahaya. Dan begitu saja, duo manusia dan ayam itu terus berjalan di bawah sungai lahar. Ini benar-benar seperti dunia lain. Jika bukan karena pancaran cahaya dari sungai lava itu sendiri, dia akan mengira ini adalah permukaan tanah. Saat itu, Lin Fan menyadari bahwa lingkungannya mulai berubah. Tanah dan dinding hitam yang hangus berubah seiring berjalannya waktu. Beberapa pohon kuno muncul di depan mata Lin Fan. Beberapa burung bahkan hinggap di beberapa di antaranya. Mengaum. Saat itu, seekor binatang buas melompat keluar dari dalam kegelapan. Ia meraung ke arah Lin Fan dengan ekspresi ganas di wajahnya, mengejutkannya. Tidak disangka akan ada binatang buas yang tinggal di tempat ini. Sungguh luar biasa. Ciki, yang berada di bahu Lin Fan, melompat ke bawah dan menghadap binatang itu, menangis dengan sayap terentang. Kak. Meskipun tangisannya aneh, Ciki adalah keturunan binatang buas kuno. Oleh karena itu, ada semacam otoritas dalam garis keturunannya yang membuat binatang lain gemetar tunduk saat melihat dan kehadirannya. Ekspresi binatang itu berubah saat ia mundur sedikit, seolah siap untuk kabur. Ciki, tanyakan apakah ada tempat aneh di sekitar sini. Lin Fan mulai khawatir. Lagi pula, dia sudah cukup lama menjelajah bersama Ciki, tapi belum menemukan apapun. Kecerdasan Ciki cukup tinggi, sehingga bisa memahami perkataan Lin Fan. Ia menganggukkan kepala kecilnya dan menoleh ke arah binatang itu, Kak Koko. Meskipun Lin Fan tidak mengerti apa yang dibicarakan Ciki, dia mengira ini hanya pembicaraan buruk. Saat itu, Ciki mengepakkan sayapnya berulang kali dan dengan satu lompatan,
melompat ke atas kepala binatang itu. Ciki kemudian memanggil Lin Fan, seolah menyiratkan agar dia mengikuti mereka. Lin Fan tersenyum. Sepertinya dia beruntung. Lin Fan benar-benar harus memberikannya pada neraka berapi-api ini. Itu sangat besar sehingga mencari apapun di dalamnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dia tidak tahu apakah tempat yang dia tuju sekarang adalah lokasi yang ditunjukkan oleh peta harta karun 7 orang suci. Lin Fan hanya mengikuti di belakang binatang itu sepanjang jalan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tapi yang dia tahu hanyalah pemandangan terus berubah. Menurut perkiraannya, dia setidaknya harus berjalan selama 2 hari penuh. Setelah Tuhan mengetahui berapa lama, binatang itu akhirnya berhenti. Setelah bertukar beberapa kata lagi dengan Ciki, dia segera kabur. Lin Fan bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan binatang itu. Namun saat dia mengalihkan pandangannya ke depan, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Ini adalah dasar air terjun di hadapannya. Namun yang mengalir bukanlah air, melainkan sungai lahar yang mengalir terus-menerus dari atas. Apakah ini tempat yang aneh? Dari kelihatannya, tidak terlihat terlalu aneh. Apa yang istimewa dari ini? Tapi saat itu, Ciki disiagakan saat ia melebarkan sayapnya, menangis dengan keras di air terjun. Seolah-olah ada sesuatu yang menyebabkan Ciki menjadi seperti ini. Lin Fan memfokuskan matanya dan menatap air terjun. Sepertinya ada sepasang mata yang menatap mereka dari dalam. Kembalilah, Ciki. Lin Fan mengeluarkan kapak abadinya dan menatap air terjun itu dengan hati-hati. Mengaum. Raungan meletus dari dalam air terjun seperti gelombang kejut, menyebabkan pakaian Lin Fan berkibar dengan kuat. Cakar raksasa muncul dari dalam air terjun, terentang dengan cakar berwarna merah darah. Membanting ke tanah, sepertinya menghentikan aliran air terjun. Lin Fan menyipitkan mata. Aura yang sangat kuat. Pada saat yang sama, binatang itu seperti batu raksasa. Hanya satu kaki saja sudah seperti gunung kecilnya sendiri. Mengikuti cakarnya, kepala raksasa menjulur dari dalam air terjun. Itu memutus aliran air terjun sepenuhnya, karena lava kini mendarat di atas kepalanya, memercik dengan lembut. Kepala raksasa itu dipenuhi sisik hitam, dan api yang berkobar membakar kedua matanya. Saat ia menjulurkan kepalanya, ia menatap Lin Fan dan meraung sekali lagi. Serangkaian raungan itu seperti bilah tajam, mengguncang Lin Fan tanpa henti. Ketika seluruh tubuhnya terungkap, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, tercengang. Ini, dulu, sangat besar. Aura yang dikeluarkannya sangat mencekik. Kuat. Sungguh, kuat. Lin Fan bisa merasakannya sekarang. Pasti ada semacam harta karun di balik air terjun tersebut. Kenapa lagi ada makhluk menakutkan yang menjaga tempat ini? Hanya dari auranya saja, Lin Fan tahu bahwa binatang ini setidaknya berada pada budidaya penuh surgawi besar. Lin Fan mundur beberapa langkah. Dia sama sekali tidak memiliki ketertarikan dengan harta karun ini. Binatang buas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Binatang raksasa itu memperlihatkan sederet gigi tajam, menggeram ke arah Lin Fan dengan niat membunuh. Tapi apa yang Lin Fan tidak mengerti adalah mengapa binatang ini belum menyerangnya. Mengapa ia masih menunggu lama di dekat air terjun? Mungkinkah basis budidayanya terlalu rendah bahkan untuk menarik perhatian binatang ini? Lin Fan merasakan rasa malu yang kuat, seolah-olah dia sedang dipandang rendah oleh binatang buas ini. Baik, aku akan memberikannya padamu. Aku akan mengampuni hidupmu yang menyedihkan kali ini. Begitu milikmu semakin kuat, aku akan kembali ke sini dan mengambilnya. Lin Fan mengacungkan jari tengahnya ke binatang itu, mengancamnya sebelum dia bersiap untuk pergi. Tepat sebelum dia pergi, dia memeriksanya dengan sistem tingkat bawah surgawi yang lebih rendah. Lin Fan menggosok matanya. Mungkinkah dia salah melihat? Bagaimana itu hanya terjadi di basis budidaya surgawi kecil? Aura yang dipancarkannya pastilah salah satu dari budidaya penuh surgawi yang lebih besar. Mungkinkah itu? Satu-satunya pemikiran yang terlintas di benak Lin Fan adalah, binatang ini sedang memerankannya. Itu hanya seekor domba berbulu serigala. Menepuk Ciki, Lin Fan tersenyum, waktunya mengacaukannya. CUCKOOO. Jangan lupa subscribe channel, like dan komentar.